Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di bincang-bincang bersama Bung Eka. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Saya berkunjung ke kantor dia sih, dia sangat sibuk. Terus beliau adalah kepala badan, ganteng. Siapa dia? Zulhelmi Arifin. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar? Alhamdulillah. Amin. Kita panggil biasanya Ami. Zulhelmi Ami. Beliau sudah hampir 2 tahun lebih menjabat sebagai kepala badan ya. Siap. Dan sebelumnya camat Mumbai. Familiar dengan wajah beliau ini. Nah, saat ini kita tanya nih tentang pajak nih. Pak Kaban? Ya. Mungkin tadi rapat ekspos dengan Pak Wali Kota tentang pendapatan daerah. Nah, masuk kuartal kedua ya? Sudah selesai. Kita sudah semester 1 masuk ke kuartal ketiga. Oh, sudah semester 3. Capai target kan? Pertanyaannya langsung to the point. Beberapa ada yang tercapai, beberapa tidak. Tapi secara keseluruhan capaian kita per 30 Juni ya Bang ya. Sampai dengan 1 semester di 268 miliar ya. 268 miliar. Jadi lebih baik sebenarnya dibandingkan dari tahun lalu. Kita ada tumbuh di 14%. Tahun lalu 233 miliar. Bahkan capaian kita tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dari tahun 2019 sebelum Covid ya. Oh iya. Sebelum Covid itu di 256 miliar. Artinya kita ada naik lebih banyak di semester ini dibandingkan 2 tahun yang lalu. Berarti di zaman Covid malah pendapatan lebih bagus gitu ya? Lebih bagusnya begini, artinya banyak stimulus yang diberikan Pak Wali ya. Yang diberikan Pak Wali ini kalau untuk pajak-pajak self assessment seperti hotel, restoran, hiburan, parkir itu kita emang jauh ya. Drop ya? Turun, tapi kita sekarang sudah mulai naik lagi lah gitu. Turun berapa persen? Kalau di 30 sampai 40% ya turunnya. Kalau hiburan memang luar biasa jauhnya. Bioskop tutup ya, hampir setahun. Walaupun sekarang kita sudah kasih izin, sudah buka ya, buka, tapi bahkan masyarakat sendiri juga takut juga gitu untuk karena kan ruang tertutup AC kan. Nah, kondisi ini tambah lagi sekarang varian baru lagi virus Delta ya. Itu ada yang lagi Delta katanya. Ada lagi yang baru lagi. Jadi wah, luar biasa lah. Mudah-mudahan badai virus ini segera musnah ya. Target sebenarnya untuk tahun 2021 ini saya dengar pencanangannya sekitar 800, namun sekitar 680-an. Di 600-an lah, 640 sampai 650 miliar. Mudah-mudahan kita bisa kejar. Di 2020 kemarin berapa Pak Kapan? 540. 540. Ya. 2019 627. 2019 627 miliar. 627. Jadi guys, di badan pemerintah ini ada 11 kategori pajak yang dipungut sama beliau. Ada pajak walet, PBB, kemudian sumber daya mineral, Hotel, kemudian airnya juga ya. air tanah ya juga ya. Pajak hiburan, hotel. Yang paling besar itu memang penyumbang paling besar itu adalah hotel ya. enggak, PBB, Banyak semua ya, ada BPTB 7 itu masuk dia semua. BPTB ya. Nah, kemudian tapi ada yang menarik nih Bang. Ada yang menarik ya. Kalau kita bandingkan ya di berbagai kota besar yang di Sumatera ya. Ini seperti hotel gitu ya. Capaian kita 15,3 miliar kita. Padang per tanggal 30 Juni kemarin. ya, artinya di semester pertama ya. Padang itu 12,1, kita 15,3, Padang 12,1. Yang menarik itu yang saya bilang tuh Batam itu biasanya kita separuhnya Batam.
30 misalnya mereka. Nah, Saat ini 15,7. hampir sama ya, Kita cuma selisih 400 juta aja. 400 juta ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau untuk berdampak ya, saya kira mungkin Batam lebih berdampak. Jadi mungkin ya semenjak Singapura tutup dan Malaysia, jadi orang juga mau nyebrang ke Johor juga udah nggak bisa kan, lockdown. Jadi ya inilah. Kemudian di pajak restoran sendiri juga, nah apakah masih tetap berlaku atau apalagi kan mereka banyak mengeluh Terkait? iya pajak restoran maksudnya tetap berjalan atau Oh masih dong, pasti kan? masih. Tapi pendapatan dari Bapenda sendiri Ya. turun juga, Sudah mulai naik ya. sudah mulai naik. Kita terakhir tertinggi itu di 2019, kita dapat 56,4 M, terus turun ke 41,7 di 2020. Di 2021 ini naik lagi di 43,4 M. Jadi terimbas memang zaman COVID ini 2020 memang turun. Dalam. Hah? Jalan tuh naik. Dalam. Dalam banget. Iya karena kemarin Yeah. kalau mau lihat salah satu di hotel yang ada di Pekanbaru ini itu hampir 100% 150 malah minus. Ya. Masuk bulan April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan memang. Jadi emang restoran ini kan tidak hanya restoran makan, tapi juga kan wedding Bang Eka. Jadi orang yang sudah rencanakan wedding di tahun 2020 ya, mereka tertunda nih pestanya. Ya, jadi pestanya yang di 2020 itu dibuatlah di 2021. Ya, artinya mereka bersabar untuk bisa wedding. Nah, ternyata harapannya di 2021 kita udah capai herd immunity, ternyata masih belum kan? Kita masih belum. Tambah lagi PPKM, Bang. Jadi makin PPKM ini sehingga yang mau buat acara di Pekanbaru bergeser ke kabupaten lain. Jadi mungkin yang berdampak ya ke hotel-hotel atau tempat pertemuan yang di kabupaten lain gitu. Nah, semakin diperpanjang semakin kita. Jadi gini simpelnya, kalau orang nggak bisa berusaha berarti kan no business ya. Kalau no business berarti no omset. Kalau nggak ada omset, nggak ada pendapatan ya no tax. Nggak ada yang mau dibayarkan pajaknya gitu. Tapi yang menarik juga nih restoran ya. Ternyata kalau dibandingkan Batam sama Padang, kita bahkan jauh lebih baik ya. Kita pajak restoran kita dapat 43,4 M. Bahkan Padang nggak nyampe separuh kita, cuma 21,2. Batam 33,1. Kita 43, Batam 33. Ya, kita bersyukur lah orang-orang Pekanbaru banyak makan. Suka makan orang di Pekanbaru. Di kafe sekarang kan banyak yang buka nih. Nah. Kan? Kafe bertebaran di mana-mana, tentu otomatis kan menambah PAD juga dari Bapenda sendiri. Oh ya? Iya pasti. Ya pasti. Apalagi kita lihat di Arifin Ahmad tuh kanan kiri kafe semua. Kanan kiri kafe, ya. Kemudian apa sih yang membuat ini loh ya favorit? Bukan favorit ya. Pajak yang penghasilan ini yang terbesar bagi Bapenda ya selain pajak hotel tadi. PBB dan BPITB. Artinya mungkin itu tidak terlalu terpengaruh dengan dampak COVID. Artinya ya kalau kayak pajak hotel restoran itu kan tergantung sekali dengan kondisi pengunjung gitu. Kalau PBB ini Pak Wali berikan stimulus gitu, seperti misalnya buku 1 dia gratiskan. Ya artinya yang 100.000 ke bawah itu free, betul-betul gratis. Yang 100.000 sampai dengan 500.000 cuma bayar separuh. Jadi kalau pajaknya 110.000 cuma bayar 55.000. Nah gitu. Terus sampai ke atas dikasih diskon semua, dikasih bebas denda, bisa diangsur. Jadi itu membuat masyarakat juga para wajib pajak terbantu ya, dan tentu saja pemerintah juga terbantu gitu. Nah, tambah lagi tadi setelah rapat itu Pak Oli langsung tanda tangan berikan kebijakan baru lagi untuk memberikan diskon 50%
untuk BPTB yang ingin meningkatkan haknya. Jadi dari SKGR, SKT, yang dia mau naikkan sertifikat, bebas mau luas berapa saja, mau NJOP berapa saja, diskon. Oh, diskon. Diskon 50%. Kalau free semua kita tidak dapat apa-apa nanti pemerintah, ya kan? Kita tidak bisa bangun. Ya gitu, jadi dikasih diskon 50% gratis dengan syarat PBB bayarlah kan itu ya. Nah untuk reklame juga, ya mungkin capaian reklame kita kalau saya mau bandingkan nih, Batam, tiga itu tersedia, Batam, ya dekat kan? Ya, dekat. Batam 4,4 miliar per tanggal 30 ya. Padang 4,1, Palembang 11,2 miliar, kita 17,1 miliar. Berarti tetap potensial juga ya? Ya. Luar biasa ya. Itu tadi tuh reklame, artinya. Reklame berarti cukup. Padahal saya lihat banyak baliho-baliho yang kosong itu. Kita kejar yang lain, Bang. Oh, kejar yang lain ya. Harusnya memang Pak Kapan kejar di dalam mall tuh, ya kan? Sudah ya. Itu. Ya, mall ya. Ada juga tempat-tempat makan tuh yang kayak di King Tank ada sebutnya juga namanya. Itu banyak juga reklame itu kan. Itu dikenain banyak juga kan? Kena ya. Kena. Termasuk Videotron, bukan. Tayangan-tayangan kan ada tuh yang jualan mobil, dia tayang di TV-nya. Iya. Itu kita hitung tuh sekarang. Oh, sekarang hitung ya? Iya. Ya sebenarnya pajak reklame itu memang menurut saya sih lebih banyak berpotensial gitu ya. Terus Sarang Burung Walet nih. Berapa ininya? Kalau kita lihat kan memang sepanjang, ini memang pernah saya bercerita waktu itu di daerah Kulim sana itu kan banyak tuh ceritanya kan ruko-ruko kayak nak pakai itu kan, tapi kan dijual tapi sarang burung walet semua. Yes. Potensi kita di sarang burung walet ini apakah masih dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan kah? Ya. Terakhir kemarin kita sudah tembus ke 100-an juta kita terima yang sarang walet, dari hanya belasan juta kita turun kemarin sudah naik di 130 atau sampai di 300-an juta saya tidak salah. Nah, terakhir di 2019 terus turun lagi, sekarang ya masih belum menggembirakan angkanya. Jadi apa pasal? Nah tadi nih Pak Wali tadi perintahkan saya untuk undang semua para pengusaha-pengusaha walet itu, komunikasikan, artinya kita sampaikan juga servis kita, misalnya mereka belum punya izin, nanti kita bawa PTSP untuk mereka buatkan izin, dan juga misalnya terkendala mereka terhadap penjualannya, nanti kita bisa bawa perindak. Dan sekali lagi Pak Wali juga perintahkan kami nanti untuk menyampaikan itu dengan baik dan difasilitasi mereka sehingga kita benar-benar tahu omsetnya dan kita bisa tarik pajaknya. Kira-kira begitu, Bang. Minerba itu tadi kan Abang bilang coba bandingkan sama yang lain, kan seolah-olah tadi kayaknya kita lebih-lebih terus ya. Nah ini di Minerba nih, sampai hari ini kita baru dapat 39,6 juta, dibandingkan dengan Palembang sudah dapat 416 juta, Batam 593, dan Padang 18,1 miliar. Kita cuman 39 juta. Kecil sekali. Nah kemarin Kabit kan Mayu bilang, Bang, kita harus ke Padang nih Bang, coba kita tanya nih, Padang kok bisa dapat 18,1 miliar itu gimana? Saya bilang di Padang itu ada semen Padang, saya bilang. Terus tadi Pak Wali bilang di Padang tuh rupanya juga ada batu bara, ada yang lain-lain. Jadi ya itu memang hasil alam mereka ya. Sementara kita Pekanbaru cuma ada batu bata, Pak. Kalau Sepron tak masuk kah? Apa? Kalau Sepron tak masuk? Itu pajak pusat. Oh itu pajak pusat. Oh langsung pusat ya. Coba kalau daerah kota ngambil ya. Dia terkunci, Pak. Minerba itu galian sih, bukan mineral. Itu ya. Iya, kecuali kalau yang mineral. Iya, itulah beda lah. Iya. Dan mereka itu masuknya kan ke pajak bagi hasil nanti. Pajak bagi hasil ya. Berarti Minerba hanya 39 juta saja, guys. Hebat itu. Tahun lalu zong 0. Tahun lalu tuh.
Itu kenapa kok bisa terlalu Itu pun saya tidak tahu. Aduh, oke, bener sudah parkir ya. Ya, Nah, saya heran di Hotel Pangeran tuh kenapa tiba-tiba ada ampang-ampang itu? karena kalau tidak mereka bayar parkir cuma-cuma, mereka bayarkan ke kita. Jadi gini Bang, pajak parkir itu ada yang bisa dibayarkan oleh WP-nya, ada juga yang dia bisa pungut atau dia kelola. Nah, kalau dia tidak pungut parkir, contoh seperti Indomaret sama Alfamart gitu ya, kalau kita belanja ke situ kan kita kan tidak kena parkir. Iya. Nah, itu mereka yang bayarkan parkir. Oke. Artinya siapapun pengunjung mereka yang bayarkan. Nah, Pangeran waktu itu mungkin merasa keberatan karena SRP-nya satu ruang parkirnya luas, hitungannya mungkin besar. Oke. Nah, jadi mereka lebih baik pungut. Oke. Jadi kalau mereka pungut parkir, contoh misalnya mereka pungut parkir 5.000 misalnya ya, satu mobil. Dari 5.000 itu 30% masuk ke Pemda. Masuk ke kita, ke pajak, 70%-nya dia punya. Oh, gitu. Iya. Dengan energi muda, ya dibandingkan dengan yang lain-lainnya, kinerja beliau ini cukup bagus. Dan yang dulu Kayaknya kena satu alumni. gimana nggak gagal, satu alumni juga kinerjanya bagus, itu yang disukai sama Pak Wati, apalagi bulat kemarin wartawan kan. Oke lah. Baik, kita akhiri Alumni COVID juga Abang enggak? apa? Alumni COVID udah kena juga belum? Belum. Oh, jangan kena ya. Jangan kena. Saya udah kena. Iya. Iya. Oke. Baiklah, tetap jaga jarak, pakai masker. Saya tetap pakai masker. Saya Eka Saputra dan Ami. itu tadi bincang-bincang kita. Kita akan jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya.